Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu sekalian semua dalam keadaan baik. Mengawali hari pertama dalam minggu ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakannya. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bapak Ibu, bagaimana kita merencanakan dan memprogram hidup kita hari ini? Kita bisa saja mengatakan bahwa hari ini biarlah berjalan seperti hari yang lalu. Atau kita juga bisa mengatakan, oh hari ini saya sudah memprogram atau merencanakan sesuatu dan saya akan mengusahakannya supaya apa yang saya program, yang saya kerjakan hari ini sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan saya akan mengerjakannya dengan kesungguhan. Atau kita akan berkata, hari ini ada pekerjaan atau rencana berat yang harus saya lalui. Bermacam-macam dinamika hidup hari ini dan bermacam-macam situasi dan kondisi dari setiap kita barangkali akan kita jalani pada hari ini. Bapak Ibu, saat saya sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu saya selalu memberikan ayat hafalan. Selesai mereka bercerita. Dan bila kita mampu menghafal, maka kita akan terima sebuah gambar. Saat itu tentu saja menerima sebuah gambar adalah sebuah kesukacitaan. Karena itu kita dan teman-teman semua di sekolah minggu akan berlomba-lomba untuk menghafal ayat hafalan itu dengan baik supaya dapat gambar. Sejujurnya saat saya masih kecil dan sekolah minggu saya tidak tahu apa tujuan dari ayat hafalan. Pokoknya hafal ayat dan dapat gambar. Nyatanya Bapak Ibu sekalian dari banyak ayat hafalan banyak juga yang lupa. Tapi ada juga yang masih diingat. Tapi dengan berjalannya waktu, setelah banyak persoalan hidup melanda, kita tahu. Dan saya sendiri merasakan bahwa ternyata ayat hafalan itu memberikan kekuatan. Ayat hafalan yang kita ingat itu ternyata punya kemampuan untuk memberikan kekuatan bagi kita semua menghadapi persoalan. Sehingga ketika terjadi sebuah persoalan dalam kehidupan kita, maka ternyata melalui ayat hafalan yang kita ingat, kita bisa percaya bahwa Tuhan pasti ada dan bahwa Tuhan pasti akan melakukan tindakan atas persoalan kita. Renungan hari ini berbicara tentang sebuah persoalan besar yang diselesaikan Tuhan dengan cara yang tidak terpikirkan dan tidak dapat dilakukan dan dikerjakan oleh nalar manusia. Bahkan saat usaha manusia mengalami kebuntuan. Saat umat Israel dalam perjalanan yang sulit, menakutkan dan seakan menghancurkan. Tetapi karena mereka saat itu berjalan dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, maka ada saja cara Tuhan memberikan pertolongan. Saat Musa berfokus hanya pada perintah dan janji Tuhan yang pasti akan menuntun umatnya menuju masa depan yang lebih baik, maka umat Israel mampu mengatasi persoalan yang sangat besar pada waktu itu. Beriman berarti ada saatnya kita menyerah dan memberikan waktu kepada Tuhan untuk bertindak. Sama seperti saat murid-murid beserta Yesus dalam perahu yang digoncang oleh ombak yang besar. Dan para murid berhenti sejenak memberikan waktu bagi Yesus untuk bangun dan menghardik angin ribut. Dan angin ribut menjadi tenang. Beriman juga berarti memegang teguh dan berfokus pada kasih, kuasa dan perkataan Yesus. Itu yang dikatakan oleh Bonhoeffer, seorang teolog. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita jalani hidup dalam pikiran dan tindakan yang berfokus pada kasih Kristus, pada firman-Nya, pada janjinya. Atau mungkin juga kita harus berdiam diri sesaat dan memberikan waktu bagi Tuhan Yesus yang melakukan pekerjaannya. Karena Tuhan Yesus pasti akan menuntun kita pada masa di waktu yang akan datang dengan lebih baik. Persoalan besar pun dapat diselesaikan dengan cara Tuhan yang tidak terpikirkan oleh kita semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian,
Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.